dari awal ya sebetulnya dari awal COVID masuk ke Indonesia ya sekitar bulan Maret itu kan sebetulnya sudah masuk tahapan pilkada. Waktu itu pilkadanya masih rencananya masih 23 September. Nah, dari awal memang kami mengusulkan pilkadanya 2021 saja. Mengusulkan pilkada di 2021 itu bukan dengan keyakinan bahwa 2020 itu COVID-nya selesai. Kan selama ini banyak yang mempertanyakan gitu. Kalau tunda tuh tundanya sampai kapan? Apa mau sampai COVID-nya selesai? Tadi Mas Adit sampaikan paparan dari Satgas COVID bilang mungkin 2022 selesainya gitu kan, atau mungkin lebih gitu, vaksinnya juga masih diproduksi. Sebetulnya dorongannya bukan ke situ Mas Raden, bukan sampai COVID-nya selesai, atau bahkan bukan sampai ada vaksin misalnya. Kita tidak mendorong sejauh itu. Kita merekomendasikan ini diselenggarakan di 2021, ditunda ke 2021 dengan alasan supaya kita punya waktunya lebih panjang gitu. Kita bisa siapkan kan tadi sebetulnya cara pandangnya mirip-mirip sama Mas Adit gitu ya. Kita kan nggak punya mitigasi resiko dari segi regulasinya juga regulasinya masih regulasi normal gitu. Ya sulit kalau mau menerapkan di sekarang gitu ya karena tadi di awal disebutkan negara-negara lain ada yang bisa ya memang ada yang bisa gitu ya tapi dari negara lain kan kita juga belajar bahwa ada konteks yang berbeda gitu dengan Indonesia. Dari negara lain kita belajar bahwa menyelenggarakan pemilu di situasi pandemi ini pertama tidak murah, tadi sekitar berapa ratus triliun kan sudah disebutkan ya, penyelenggara pemilu juga sempat mengajukan tambahan anggaran gitu, dan nggak mudah juga gitu. Jadi makanya semuanya harus dipersiapkan supaya dari sisi regulasi ya lebih adaptif dengan situasi pandemi ini. Nah, kemarin memang akhirnya kan sudah ada keputusan di RDP itu pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu, oke ini tetap lanjut gitu ya, yang direvisi PKPU-nya. Nah menurut kami sebetulnya KPU pun nggak bisa bergerak bebas gitu ya, karena PKPU itu kan merujuknya ke Undang-Undang Pemilihan. Selama Undang-Undang Pemilihannya masih mengatur teknis penyelenggaraan dengan situasi normal, ya yang bisa dilakukan adalah di setiap tahapan itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian ada pertanyaannya, gimana kalau ada pelanggar protokol kesehatan? Di undang-undang kan juga tidak ada sanksi terkait itu, gitu ya. Yang melanggar protokol kesehatan akan disanksi apa? Banyak wacana bisa didiskualifikasi, ya nggak bisa, di undang-undangnya kan tidak ada, gitu ya. Jadi, menurut kami itu, Mas Raden. Jadi sebetulnya pemikirannya di situ bahwa memungkinkan tidak sih sebetulnya menyelenggarakan pilkada di situasi pandemi, ya memungkinkan saja asalkan juga kan kita tapi nggak mau ini pilkada sekedar rutinitas 5 tahunan gitu loh. Ya setiap 5 tahun ada gitu ya, tetapi kan segala aspeknya juga harus dipertimbangkan. Salah satu rekomendasi kemarin disebutkan rekapitulasinya dengan e-recap gitu ya, dengan rekapitulasi elektronik. Pertanyaannya, siap nggak kita dengan rekapitulasi elektronik, di mana sekarang situasinya KPU itu baru simulasi rekapitulasi elektronik di 3 daerah, di Jakarta, di Bandung, sama di Depok. Yang pilkada kan bukan 3 daerah ini, 270 daerah gitu ya, secara infrastruktur udah siap nggak daerah-daerah yang lainnya gitu. Kan kalau kita mau menerapkan teknologi kan tidak bisa diputuskan dengan waktu yang singkat gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk gitu, harus ada pilot project-nya, tesnya harus dilakukan secara masif gitu ya, terus nanti pengadaannya juga akan seperti apa, itu kan juga harus dipertimbangkan gitu. Sementara ini waktu sudah hampir 3 bulan menuju 9 Desember. Bahwa rekapitulasi elektronik itu menjadi sesuatu yang ideal ya kalau saya bilang ya, kita kan sudah banyak sebetulnya diskusi mengenai penerapan teknologi dalam pemilu. Nah, memang rekapitulasi elektronik itu dianggap sebagai yang paling cocok untuk Indonesia gitu ya, di antara pilihan misalnya e-voting atau e-recap atau e-counting gitu, e-recap dianggap yang paling cocok gitu ya, karena bisa mengatasi permasalahan pemilu kita. Masalah pemilu kita kan sebetulnya paling banyak itu pada saat rekap.
rekap kita kan manual dan berjenjang ya selama ini ya. Nah, biasanya tuh jual beli suara kan adanya di situ. Nah, e-rekap dianggap bisa memutus itu. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik kan juga apa ya? Karena ujungnya kalau kita mau menerapkan teknologi itu harus ada kepercayaan publik gitu. Berkaca di pemilu 2009 kita punya situng. Situng itu bukan hasil resmi gitu ya, situng itu pembanding. Hasil resminya tetap yang rekap manual berjenjang. Tapi kemudian ketika ada masalah di situng, terbuka ke publik gitu ya, kan publik bisa sama-sama melihat. Itu sampai sekarang Mas Raden, kalau Mas Raden mau cek iseng gitu ya, Twitternya KPU tuh, komennya tuh masih soal situng, inputnya salah, ini dihack segala macam. Apalagi kalau ini mau dijadikan hasil resmi gitu loh. Jadi itu yang apa ya menjadi catatan kami kenapa ini kita tundanya kan nggak lama juga sebetulnya. Kita kan nggak minta menundanya 2 tahun gitu, tapi kita tunda dulu sambil disiapkan juga apa perangkat regulasinya, misalnya mau disosialisasikan. MK kan bilang misalnya dalam konteks teknologi boleh teknologi itu boleh konstitusional gitu ya. Tapi pertama kajiannya harus mendalam. Terus harus ada uji coba gitu ya. Terus misalnya apa ya semua harus paham dengan teknologi itu, jangan penyelenggaranya pemilunya saja yang paham. Pemilihnya, peserta pemilunya juga harus paham. Itu baru dari sisi teknis apa misalnya kita mau pakai e-rekap gitu. Nah, dan di sisi lain tadi disebutkan juga bahwa situasi sekarang kan dalam konteks pandemi situasinya kan belum membaik ya, bahkan kita lihat angkanya masih cukup tinggi gitu. Sekarang sudah 4 ribuan sehari. Nah, tadi Mas Adit sudah katakan, ini kalau misal ya kemungkinan terburuk nih ada lonjakan kasus gitu ya, tenaga kesehatan kita kan juga harus dipikirkan gitu ya, siap nggak tenaga kesehatan kita kalau misalnya ada lonjakan kasus. Jadi memang pada intinya ketika kita minta menunda itu bukan menunda sampai pandeminya selesai, tapi kita siapkan dulu nih perangkat teknologinya, karena kalau belajar dari negara lain memang ada negara-negara yang berpemilu di tengah pandemi partisipasinya juga naik. Korea Selatan misalnya yang selama ini terus dirujuk, Korea Selatan bisa berhasil gitu ya, atau Bavaria. Tapi ada konteks yang berbeda, misalnya di sana ada pemilihan pendahuluan gitu ya. Di kita kan nggak ada, mau memilih ya tanggal 9 Desember harus datang ke TPS. Faktor lain di Korea itu kemarin syarat usia memilihnya diturunkan dari yang 19 tahun menjadi 18 tahun, jadi otomatis pemilihnya juga bertambah. Nah, di Bavaria misalnya partisipasinya juga naik, tapi mereka dimungkinkan milihnya lewat pos, orang nggak harus ke TPS, semua pakai pos, sehingga kita nggak berkerumun di TPS. Nah, menurut saya, jadi ketika kita membandingkan gitu ya dengan negara lain, ya harus dilihat juga konteksnya. Kita tidak punya special voting arrangement itu, sementara di negara-negara lain ada.